Oke, selamat malam. Kita masuk ke pertemuan 11, yaitu membahas tentang materi sinkronisasi pada sistem operasi. Nah, pada pertemuan ini, capaian pembelajaran materi perkuliahan yang kalian dapati yaitu kalian memahami atau mahasiswa memahami definisi tentang sebuah konsep dasar sinkronisasi. Sedangkan yang kedua yaitu dapat memahami tentang sebuah proses penanganan masalah di sinkronisasi. Nah, selanjutnya topik pembahasan yang kita bahas di pertemuan 11 ini yaitu tentang sinkronisasi itu sendiri, kriterianya, serta problem klasik pada sinkronisasi. Nah, di sini terdapat sebuah definisi sinkronisasi. Apa itu? Yaitu sebuah proses secara bersama-sama dan saling berbagi data ya secara bersama juga dan dapat mengakibatkan race condition atau inconsistency data. Nah, ya, inconsistency data apa? Yaitu sebuah datanya itu memiliki tidak tidak teraturnya sebuah data yang proses secara bersamaan atau ada terjadi tidak teraturan. Ya. Nah, di sini di dalam definisi sinkronisasi terdapat sebuah manfaatnya. Ya, manfaatnya ada 3. Yang pertama yaitu adanya sebuah akses data yang sama yang dilakukan secara bersamaan, namun menyebabkan data menjadi tidak konsisten tadi. Nah, yang kedua, sebuah data yang ada tetap konsisten, ya, yang tetap konsisten, yang membutuhkan mekanisme ya, agar bisa dipastikan sebuah proses eksekusi itu berjalan. Nah, ya. Yang ketiga, yaitu sebuah race kondisi yang merupakan kondisi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi ya, secara bersamaan dan membuat nilai akhirnya nanti bergantung dari proses mana yang didahului dan mana yang diakhiri. Nah, di dalam manfaat sinkronisasi ada beberapa kriteria. Nah, yang pertama yaitu kriteria race condition. Yang kedua, critical section. Yang ketiga, semaphore. Yang keempat, konsurensi. Nah, yang pertama dulu kita bahas, yaitu race condition. Race condition yaitu sebuah situasi ya, di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan dan pada saat bersamaan juga. Nah, di sana ya, terjadi atau terdapat nilai akhir dari data bersama dan tergantung pada sebuah proses yang terakhir selesai. Nah, yang ketiga yaitu sebuah proses-proses yang berjalan bersamaan untuk membagi beberapa penyimpanan umum. Nah, di situ untuk penyimpanannya atau sebuah prosesnya terdiri dari yaitu proses baca dan proses tulis. Nah, yang terakhir yaitu penyimpanan bersama atau share storage, yaitu berada di memori utama atau berupa sebuah berkas bersamaan. Ya, lokasi dari memori bersama tidak berubah kealamiannya dari sebuah komunikasi atau masalah yang muncul di race condition ini. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu tentang critical section. Nah, di situ critical section adalah sebuah segmen code ya, di mana sebuah proses ya, yang diakses secara bersama-sama. Selanjutnya, pada critical section ini ada sebuah 4 code. Yang pertama yaitu tentang entry section, yaitu kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Nah, yang kedua, critical section yaitu kode di mana hanya ada suatu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Yang ketiga, exit section yaitu akhir dari critical section mengizinkan sebuah proses lain. Yang keempat, reminder section yaitu kode istirahat setelah masuk ke critical section. Nah, itulah penjelasan tentang jenis-jenis kode critical section.
Nah, selanjutnya yang ketiga ya, yaitu masih critical section ya, cara mengatasinya lagi. Ya, bagaimana cara mengatasi critical section? Yaitu yang pertama dengan mutual exclusion ya, yaitu sebuah proses ya yang sebuah proses untuk mengeksekusi critical sectionnya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section. Yang kedua yaitu progress. Progress di sini ya, jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi, maka ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section. Maka pilihlah sebuah proses yang akan masuk ke critical section namun tidak bisa ditunda. Ya, itu progresnya di dalam masalah critical section. Yang ketiga yaitu bounded waiting, ya, yaitu suatu keterkaitan yang harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan yang masuk ke critical section. Setelah adanya proses, maka akan ada permintaan masuk ke critical section ya, sebelum critical itu diterima. Itu masalahnya terjadi di critical section. Nah, di sini ada dua pendekatan critical section. Yang pertama yaitu solusi peranti. Nah, di sini solusi peranti lunaknya yaitu yang pertama tanpa sinkronisasi, dengan sinkronisasi, ada low level, serta ada high level. Nah, yang terakhir yaitu solusi peranti keras atau hardware solusi. Yang ketiga tentang smart fault, ya, yaitu sebuah variabel atau tipe data ya, yang digunakan untuk mengendalikan sebuah akses yang terdiri dari beberapa proses yang menuju ke sumber daya umum ya, ke dalam pemrograman paralel atau lingkungan multi-user. Nah, di sini Semaphore ini digunakan untuk menghitung sumber daya yang ada disebut counting Semaphore. Sedangkan Semaphore itu terdiri ya, atau dibatasi dengan nilai 0 dan 1 ya, seperti binary ya, atau terkunci atau dibuka ya, tidak tersedia atau tersedia. Bisa disebut juga binary Semaphore. Nah, di sini sifatnya Semaphore yaitu dapat diinisiasi dengan nilai non negatif. Yang kedua, terdapat dua operasi yaitu down dan up. Ya, itu tentang Semaphore. Yang terakhir tentang kriteria konsurensi, apa itu? Yaitu sebuah komputasi yang dijalankan secara bersamaan dan berpotensi berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, komputasi ini dapat dijalankan beberapa core dalam sebuah chip prosesor yang bersamaan. Nah, beberapanya yaitu diprimitif berdasarkan waktu pada prosesor yang sama dan sebuah komputasi dieksekusi pada prosesor terpisah secara fisik. Nah, di sini terdapat prinsip konsistensi. Yang pertama yaitu adanya alokasi waktu pemproses untuk sebuah proses-proses. Yang kedua, terdapat dua operasi yaitu down dan up sebagai pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Yang ketiga yaitu komunikasi antar proses. Yang terakhir yaitu sinkronisasi ini mempunyai sebuah aktivitas yang banyak proses. Itu tentang prinsip konsistensi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sebuah proses konsistensi. Ada dua, yaitu sistem operasi harus mengetahui proses-proses yang aktif. Yang kedua, sistem operasi harus mengalokasikan dan mendealokasikan beragam sumber daya untuk tiap sebuah proses aktif. Nah, kita tadi sudah masuk tentang definisinya dan kriterianya. Yang terakhir kita masuk ke tentang problem klasik sinkronisasi. Nah, di dalam problem klasik sinkronisasi ada 3. Yang pertama, problem bounded buffer. Yang kedua, problem read and writer, ya, membaca dan melihat.
yaitu yang ketiga, problem dining philosopher. Apa itu? Ya, yang pertama kita bahas tentang problem bounded buffer, yaitu sebuah proses yang kooperatif yang bisa dibagi data melalui penukaran pesan. Nah, pesan-pesan di sini dikirim antar sebuah proses dan akan disimpan ke dalam sebuah antrian sementara, yaitu buffer. Nah, namun jika kapasitas buffer tersebut terbatas, maka disebut bounded buffer. Nah, jadi bounded buffer itu yaitu kapasitas yang terbatas. Nah, untuk mencegahnya terjadinya, yaitu data akan diproses secara kooperatif yang berjalan secara konkuren. Maka diperlukanlah sebuah sinkronisasi antar proses-proses tersebut. Nah, persalahan pada problem bounded buffer atau PBB, ya, yang pertama yaitu buffer yang merupakan critical section sehingga hanya boleh diakses satu proses pada satu waktu. Nah, sedangkan yang kedua, keadaan di mana produsen ingin menaruh data di antrian, namun antrian penuh. Sedangkan yang ketiga, yaitu keadaan di mana konsumen ingin mengambil data dari antrian, namun antriannya kosong. Ya. Nah, selanjutnya yaitu pada problem reach and return, yaitu sebuah klasik atau sebuah masalah klasik, ya, dalam contoh sinkronisasi untuk menjaga validasi data. Nah, jika reader sedang mengakses data, maka reader itu akan dibolehkan ikut mengakses data. Namun, writer harus menunggu sampai data tidak diakses siapapun. Jika writer sedang mengakses data, tidak boleh ada thread lain yang mengakses data. Nah, Semaphore digunakan untuk sinkronisasi antar thread, baik secara reader maupun writer. Nah, masalahnya pada problem reader and writer ini, ya, ini salah ya, bukan PBB tapi PRW. Seorang reader tidak perlu menunggu reader lain untuk menyelesaikan, ya, karena ada writer yang menunggu, ya, yang memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan reader. Jika ada writer yang sedang menunggu, maka tidak boleh ada reader lain yang bekerja. Itu permasalahan yang terjadi pada problem reader dan writer. Yang terakhir, ya, yaitu tentang problem dining philosopher. Itu, ya, merupakan salah satu masalah klasik dalam sinkronisasi. Oke, di dalam problem klasik philosopher, ya, untuk contohnya, di dalam 5 orang filsuf, ya, di dalam 5 orang itu ada sebuah meja, ya, mejanya terdiri 5 mangkok, ya, 5 mangkok mie dan 5 sumpit. Nah, di dalam sebuah meja itu, ya, filsuf itu ada 2 pemikiran, ya, berhenti di saat kenyang, makan di saat lapar, ya, itu terjadi 2 proses, ya, berhenti dan memproses. Nah, di saat melakukan proses, ya, filsuf ini menggunakan 2 sumpit, padahal sumpit tadi hanya 5. Nah, berarti ada 2 orang filsuf yang menggunakan 2 sumpit dan 3 filsuf lagi itu menunggu filsuf yang menggunakan 2 sumpit. Nah, namun seandainya filsuf ini menggunakan 1 sumpit, berarti semua proses itu akan berjalan sesuai dengan jadwalnya. Namun apabila sebuah proses atau filsuf itu melebihi kapasitasnya, yaitu filsuf A dan filsuf B itu ada 2, ya, berarti ada sisa 1 sumpit yang tidak dipakai. Berarti filsuf yang 3 tadi itu menunggu, ya, sampai 2 orang itu selesai. Nah, setelah selesai, maka filsuf yang lain akan melanjutkan untuk memakan mie tadi atau melakukan sebuah proses. Nah, filsuf tadi yang sudah menggunakan 2 sumpit, maka dia selesai. Jadi dia sudah kenyang.
Nah, begitu juga seterusnya sampai nanti yang silfus ya, filsuf terakhir menggunakan 2 subjek. Nah, itulah yang disebut dengan namanya menunggu dan signal ya, atau wait and signal. Itu kriteria dalam sebuah problem dining philosopher. Ya, kalau dia berjalan sesuai dengan data yang ditetapkan, berarti semuanya berjalan dengan baik. Namun apabila sebuah proses melebihi target, maka proses yang lain itu akan menunggu sampai notifikasi atau sinyal berikutnya itu muncul. Maka dilanjutkan dengan proses-proses yang lain sampai selesai. Oke, itu contohnya tentang problem planning philosopher. Nah, jika kalian ada yang mau ditanyakan tentang materi sinkronisasi, silakan japri Bapak ya WA. Inilah materi di pertemuan ke-11 tentang sinkronisasi, ya, tentang definisi, kriteria, serta jenis-jenis problem pada sinkronisasi. Oke, sekian dulu materi yang Bapak sampaikan kepada kalian di pertemuan ke-11 ini. Bapak harap kalian mampu memahami dan Bapak juga jelas menjelaskan ke kalian. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa di pertemuan ke-12.